Ada nggak sih kebenaran yang bersifat universal? Setahu saya nggak ada. Termasuk ya, termasuk ketika dikatakan Islam adalah agama yang benar. Betul, di dalam Al-Quran itu tertulis, telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Ada kan ayatnya kan? Oke, paham. Dibahasin. Ada kan? Ya tapi itu kan hanya tertulis di dalam Al-Quran. Masalahnya, Tuhannya orang Yahudi nggak pernah mengenalkan Islam sebagai agama yang benar kepada orang Yahudi di dalam kitab Tauratnya mereka. Yesus pun nggak pernah mengenalkan Islam sebagai agama yang benar kepada para pengikutnya. Jadi, dengan cara apa umat Muslim meyakinkan orang Yahudi dan Kristen Islam adalah agama yang benar berdasarkan kitab mereka? Nggak bisa. Oke, paham. Kalau ada satu ayat yang saya pernah dengar di Taurat, bang, dikatakan oleh Musa, akan datang seorang nabi sama sepertiku yang menyampaikan ayat-ayat Allah tu. Itu berkenaan agak-agak merujuk kepada siapa, bang? Ulangan 18 ayat 18. Mungkin itu ya. Agak-agak itu merujuk kepada siapa, bang? Itu merujuk kepada Yesus. Adakah Yesus sama seperti Musa, bang? Ya, berasal dari keturunan Israel. Kan sama seperti dari tengah-tengah saudara mereka. Oh, oke. Saudara-saudara mereka itu kedua belas. Jesse itu nabi ya, bang? Siapa? Bermaksud Jesse itu nabi ya? Semua dia. Nabi, guru, Mesias, Tuhan. Itu semua ada pada Yesus. Tapi yang paling telak, kalau kita berbicara tentang Ulangan 18 ayat 18, Yesus jelas orang Yahudi. Dari tengah-tengah saudaramu. Berarti berbicara dari tengah-tengah kedua belas suku Israel. Gak ada dasarnya. Itu bicara misalnya dari negeri Arab, dari bangsa Arab, gak ada dasarnya. Kalaupun ya, orang Yahudi sekarang kan banyak tuh yang menolak Yesus kan, nggak percaya sama Yesus kan. Nah, tapi tetap mereka itu tetap pegang Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan dibangkitkan tetap dari tengah-tengah bangsa Yahudi, nggak akan terima mereka dari bangsa Arab karena itu nggak sesuai dengan tuntunan Tuhan mereka. Ya, betul-betul. Gitu. Baik, saya dipahamkan yang segala nabi-nabi itu akan datang dari bangsa Yahudi kan? Itu perkataan Yesus ya? Di Taurat tak silap saya akan ada ya? Kalau tak silap saya, tapi bang ada. Kalau bagaimana pula dengan orang-orang rabi-rabi Yahudi yang tak menerima Yesus, bang? Adakah iman mereka benar, bang? Ya, makanya kalau berbicara iman kan itu lain hal, karena itu kan berbicara keselamatan atau kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi poinnya maksudnya supaya relate dengan pembicaraan kita tentang kebenaran dan iman itu tadi. Orang Yahudi majority itu menolak Yesus sampai hari ini. As a prophet, as a Messiah. Kan begitu kan? Ya, betul-betul. Tapi kita jangan lupa, orang Yahudi ini saklek. Mereka kunci Ulangan 18 ayat 18. Perkataan Musa itu hanya berasal dari keturunan Yahudi, dari bangsa Israel, dari tengah-tengah saudara mereka. Nggak akan pernah itu bisa masuk contoh ke Nabi Muhammad. Nggak akan pernah bisa. Karena itu jelas bertentangan dengan fondasi pengajaran prinsipnya. Poinnya di situ loh, bang. Jadi kalaupun mereka menolak Yesus, it's okay. Tapi nggak akan pernah itu jatuh ke pilihannya kepada Nabi Muhammad. Itu maksud saya. Bagaimana pula kalau ada satu ayat Matius 21, bang, ayat 43. Bagaimana cara fahamnya, bang? Sebentar. Matius 21 ayat 43. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus katanya. Sebentar dulu. Sepanjang itu Yesus akan ditolak oleh orang Yahudi yang nggak percaya kepada Yesus dan juga yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Jadi maksud saya, kita jangan pakai perkataan Yesus karena akan ditolak jelas oleh orang-orang bangsa Yahudi yang sekarang yang nggak percaya kepada Yesus. Ya, betul. Macam tadi abang katakan, tadi saya pun ada mengatakan yang kenabian itu anugerah Allah kepada bangsa Israel. Tapi di sini dikatakan hak-hak orang Yahudi itu akan dicabut dan diberikan kepada bangsa di luar Yahudi. Yang itu bagaimana cara faham, bang? Oh ya, tapi satu-satu ya, saya paham maksudnya ya. Matius 23. Jadi kita clear dulu bahwa menurut bangsa Yahudi yang saat ini, yang mayoritasnya menolak Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, mereka tetap kekeh itu harus dari bangsa Yahudi.
Tapi Betul. mereka tidak mengaku Yesus. Mereka Yesus enggak, Yesus bukan nabi, Yesus bukan sang Mesias gitu kan. Tapi jangan juga pernah lupa, itu nggak akan pernah jatuh pilihannya kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah. Ya betul. Saya tahu bang, kalau macam orang Yahudi dia takkan percaya bangsa lain. Betul, saya faham tu. Betul. Nah, Matius 21 ayat 43 kan itu pertanyaannya kan, bahwa Ya, kerajaan akan diambil bagaimana? dari Bagaimana cara akan menjelaskannya? diambil dari suatu sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa siapa bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu? Arab, Muslim? Enggak. Muslim Tak tidak mustahil, pernah. Muslim tidak pernah. Sebentar, kita istilahnya kita coba spill Oke. tipis-tipis. Boleh. Apakah umat Muslim yang dimaksud suatu bangsa itu? Nggak mungkin. Karena umat Muslim tidak pernah menaati Yesus dalam berdoa, Bapa kami yang di surga. Umat Muslim malah secara terang-terangan itu menolak konsep Bapa kepada Sang Ilahi. Jelas itu bukan umat Muslim, jelas itu nggak mungkin. Kemudian Bangsa di luar Yahudi tu siapa pun, bangsa-bangsa apa pun boleh kan bang? jadi secara pengertian yang dimaksud bangsa di situ bukan lagi bangsa berdasarkan ras, tetapi sebuah bangsa yang melampaui yang namanya ras. Siapa saja yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masuk kepada bangsa itu. Gitu bang. Siapa saja Begitu. yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan ajarannya, mereka masuk ke dalam julukan bangsa itu. Jadi dia sudah lintas ras. Kita nggak bicara ras lagi. Yesus nggak bicara bangsa sebagai ras lagi di situ. Bukan ras Yahudi, Arab, apa lagi? Persia. Enggak bang. Itu nggak bicara ras lagi. Sudah lintas itu semua. Faham. Semua saya ada sedikit mungkin pandangan atau pendapat saya, mungkin saya salah atau benar, saya kurang pasti nak pendapat peribadi bang. Pada saya bang, Tuhan tu dia yang mengutus nabi-nabi bang. Macam Musa, macam Ezekiel, Daniel, apa semua tu lah. Bukankah Tuhan yang sama juga mengutus utusannya Muhammad dan juga Jesus bang? Bukankah itu Tuhan yang sama atau apa bang? Sebab konsepnya sama, memberi satu utusan untuk menjelaskan Tuhan. Kalau yang dimaksud Tuhan di sini adalah Tuhan Israel, he can't be. Dia nggak akan mungkin mengutus Nabi Muhammad atas dasar satu pandangan yang sangat-sangat prinsipil, bahwa tidak ada satu profet pun yang berasal dari keturunan Ismail. Setahu saya, umat Muslim berpandangan Nabi Muhammad adalah garis keturunan Ibrahim dari keturunannya Ismail. Ya, betul. Ya kan? Masalahnya, seperti yang abang tadi sudah akui dalam pembicaraan kita sebelumnya, tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ismail. Semuanya berasal dari bangsa Yahudi, which is Itulah keturunan yang saya bawakan ayat tu bang. Tapi bermaksud bang, abang setuju tak bang, kalau dalam 5 agama besar dunia bang, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen dan Islam, dua agama ni telah out lah, kerana memang jelas pagan, Buddha dan juga Hindu bang. 3 agama lagi ni, Kristen, Yahudi dan Islam ni berkaitan satu sama lain, mempunyai kitab yang tersendiri, dan dikatakan juga firman Tuhan ketiga-tiganya bang. Dan yang terakhir sekali adalah Al-Quran yang turun. Selepas itu tak ada lagi kitab-kitab yang turun. Itu abang setuju tak? Oke, tapi saya mohon maaf ya, karena saya berpandangan, Jawab, boleh. saya berpandangan belak-belakan, tapi based on data, Okey, berdasarkan bang. data. Boleh bang. Kalau dikatakan Islam itu terkait berhubungan dengan Yahudi dan Kristen, di dalam pemahaman yang saya punya dalam membaca Taurat dan Alkitab, nggak ada dasarnya. Jadi Kenapa? Karena Islam itu nggak ada connectingnya, itu nggak ada ke Yahudi. Satu, nabinya tidak pernah direkomendasikan oleh Elohim Tuhan Israel, karena tidak ada nabi berasal dari keturunan Ismail. Kedua, Elohim itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak firman Allah itu bertentangan dengan firman Elohim. Yang ketiga, banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak sama, nggak sinkron dengan firman Elohim yang ada di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Yang ketiga, Quran nggak akan pernah menjadi kitab hukum, karena kitab hukum cuma satu, Taurat.
Walaupun dia diberikan di zaman kuno, tapi tidak pernah ada revisi atau kitab berikutnya yang dijuluki atau diakui oleh orang Yahudi sebagai kitab hukum di luar Taurat. Jadi maksud saya, sebab Yahudi memang mengimani Taurat saja, Bang. benar. Jadi atas dasar itu nggak bisa ya, kalau kita bedah secara ini ya, secara datanya ya, secara hubungannya nggak bisa dihubungkan Islam dengan Yahudi dan Kristen. Kalau itu selesai untuk Islam. Kalau Kristen jelas memiliki hubungan yang sangat kuat. Why? Simple. Karena Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Disciples itu 12 orang Yahudi. 12 orang Yahudi. Kemudian akar dari ajaran Kristen itu Taurat. Makanya Yesus berkata dia tidak meniadakan tapi menggenapi. Betul. Saya paham tuh, Bang. Dia bawa Taurat juga menjelaskan kepada Yahudi ya. 10 perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa dalam 2 loh batu itu tidak pernah hilang di dalam iman Kristen. Jadi Kristen itu memiliki connecting dan hubungan yang sangat kuat tak terpisahkan dengan Yahudi. Sementara Islam, setahu saya ya, nggak ada kaitan sama sekali dengan Yahudi dan Kristen. Jadi nggak bisa diistilah, kalau di Indonesia ada istilah agama samawi. Ya, betul. Agama wahyu dari langit. Agama dari langit. Terdiri dari katanya Yahudi, Kristen, Islam. Ya, betul. Di dalam, setahu saya, di dalam iman Kristen nggak ada agama samawi. Yang ada cuma 2, Yahudi dan Kristen. Karena waktu itu belum muncul Al-Quran lagi, Bang. Di dalam kitab Kristen tak akan tertulis pasal Al-Quran sebab belum muncul Al-Quran lagi. Oke, kalau kan? Ya, kalau kita bicara timeline, Yesus pun belum ada di dalam. Kalau di Taurat pun tak ada memberitakan tentang Injil. Begitu juga, Bang. Sama je. Nah, itu yang mau saya ulas. Kalau kita bicara timeline, kan Abang tadi kan bilang Al-Quran itu kan munculnya kemudian, makanya nggak ada di dalam Taurat, kan begitu? Betul, Pak. Nama Yesus pun belum ada di Taurat, tapi nubuatan tentang Yesus ada di dalam Taurat. Ini persoalannya. Sekali lagi, nama Yesus memang tidak ada di Taurat, tapi nubuatan tentang Yesus itu banyak di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi. Pertanyaannya, kalau kita komparasi dengan cara yang sama, adakah nubuatan untuk Nabi Muhammad dan Al-Quran di dalam kitab Tauratnya orang Israel? Gak ada. Kat Taurat tak ada. Tapi kalau kami memahami kata-kata Yesus, mungkin ada nubuatan tentang Muhammad, tapi orang Kristen berkata itu hanyalah untuk Roh Kudus katanya, tapi kami memahaminya itu Muhammad. Begitu, Bang. Yang akan datang roh penghibur, dia akan bersama kamu. Kalau nak dikatakan Roh Kudus, tak mungkin juga, Bang. Roh Kudus kan memang telah ada sebelum semasa Yesus ada lagi kan. Kenapa nak itu Roh Kudus tu? Begitu kalau pada logik saya lah. Iya. Tapi gini ya, kita kembali kepada logik tadi. Kalau itu Nabi Muhammad, itu sudah error, sudah salah karena menyalahi yang namanya prinsipnya. Prinsipnya apa? Tidak ada nabi dari luar bangsa Yahudi. Itu kita melanggar prinsip itu yang Abang pegang lah. Itu tak langgar. Itu yang Abang pegang. Sebab saya pun ada membaca perkataan tu. Sebab itulah yang tadi saya bawa hak-hak orang Yahudi dicabut, tak mustahil lah. Maksud saya tak mustahil perkara itu. Tapi maksud saya, Bang, yang nabi terakhir adalah Muhammad dan nabi kitab terakhir adalah Quran. Ini pandangan saya lah. Selepas itu tidak ada lagi nabi-nabi yang muncul lah. Tidak ada lagi lah sesuai dengan kata nabi terakhir. Dan Al-Quran pula Muhammad kan betul, semua orang tahu kan. Al-Quran tu menceritakan kebanyakannya umat-umat terdahulu yang ingkar, bukan cerita tentang Muhammad. Muhammad hanya menjelaskan sajalah. Kita mengenai umat Nabi Musa, paling banyak Nabi Musa lah yang disebut, dan kedua Nabi Isa lah, biasalah faham-fahaman. Jadi, Bang, kalau Muhammad ini mengada-ngadakan cerita atau apa, untuk apa diceritakan kepada orang yang bukan dia kenal? Untuk apa, Bang? Macam saya tak terfikirlah, dia betul roh, dia menceritakan untuk apa Tak ada motifnya dia buat demikian kalau tanpa arahan. Ya, tapi saya ambilnya sederhana aja. Saya nggak akan membahas secara jelimet, secara kompleks, enggak. Saya ulas, saya apa istilahnya? Saya tilik dari satu persyaratan aja, udah gugur duluan. Iya, jadi
Nabi Muhammad itu saya tilik dari satu persyaratan saja, bahwa nabi-nabi itu harus dari bangsa Yahudi. Nabi Muhammad udah gugur. Itu Udah gugur. pendapat abang lah, itu pendapat abang, betul, saya faham bang. Orang Yahudi pun mempercayai itu bang, saya faham tu bang. Ya, jadi maksud saya, Cuma maksud saya begini, bang, saya bang, boleh. maksud saya begini, kaitannya kalau tadi abang mengutip perkataan Yesus bicara tentang roh kebenaran, kalaupun itu manusia, nggak akan mungkin Yesus merekomendasikan bangsa Arab di luar bangsa Kenapa, Yahudi. Nggak mungkin. Nggak Kenapa, mungkin. Karena Yesus juga pernah berkata, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Ya, Ada betul, ya? bang. Dan dia juga ada betul untuk bangsa Yahudi bang. Dia ada mengatakannya bang. Kalau pada saya orang Yahudi pada waktu Yesus itu bukannya setakat tak menerimanya bang, tapi mereka itu telah sesat pada saya, telah jauh dari ajaran Taurat. Maka datangnya Yesus memperkenalkan kembali apa yang diajarkan Musa kepada mereka. Itulah sebabnya kebanyakan ayat-ayat Yesus memperkenalkan Tuhan kepada ahli-ahli Taurat. Kalau dipikirkan logik, ahli Taurat kan memang dah bertuhan bang. Tapi inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, memperkenalkan Tuhan kepada orang yang memang dah pegang Taurat. Hai Bani Israel, dengarlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Untuk apa berkata begitu bang? Yang saya fikirkan adalah kerana mereka, orang-orang Yahudi itu telah jauh daripada ajaran Musa. Kerana itu turunnya Yesus bang. Yang saya faham lah, ini pandangan pendapat saya lah, bukan pendapat. Paham, tapi kalau itu di mapping ke dalam perspektif iman Yahudi, perspektif iman Kristen, itu gagal semua, itu gugur semua. Pendapat abang itu hanya berlaku di dalam iman Islam. Yes. Okey. Tapi di Jadi luar bang, boleh saya Islam, tanya bang, untuk apa Yesus mengajarkan Tuhan kepada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi itu bang? Kan rabi-rabi Yahudi itu memang mengimani Taurat. dia kan mengajar kepada banyak orang, bukan kepada Tapi, rabi-rabi sebetulnya. Ayat-ayat yang ditujukan tu kepada rabi-rabi tu bang. Hai Bani Israel tu, Tuhan yang satu. Untuk apa bang? Saya terfikir kat situ lah. Iya, Rabi-rabi tapi Yahudi Tuhan kan yang masa tu berpengaruh bang. Dia berpengaruh bang, rabi-rabi Yahudi tu. Betul. Tapi kan kita harus garis bawahi baik-baik bahwa Tuhan yang dikenalkan di sana bukan Allah. Bukan. Oh, saya faham. Allah Bukan, penjelasan iya. pertama Allah di Quran. Jadi maksud saya, Yesus nggak pernah mengenalkan Tuhan yang di luar bangsa Yahudi, nggak pernah. Jadi nggak akan maksudnya gini, nggak akan pernah ada hubungannya Islam dengan apa yang dikenalkan Yesus atau apa yang diajarkan oleh Yesus kepada bangsa Yahudi. Nggak akan ada hubungannya. Itu pendapat abang, saya terima pendapat abang, sebab memang Yahudi pun takkan menerima Islam secara mudah begitu. Tapi adakah abang terfikir macam saya terfikir Al-Quran tu dia mengembalikan Taurat yang hukum-hukum Taurat, ada juga yang diperbarui lah. Sebab hukum-hukum Taurat tu di Injil telah dimansuhkan. Jadi Al-Quran tu mengembalikan kembali hukum-hukum Taurat tu. Adakah abang setuju bang? Sebab kami juga mengimani yang mencuri dipotong tangan, berzina direjam, apa semua. Kami kalau dalam Islam sepatutnya ada begitulah. Tapi sekarang tak ikut lah. Di Yahudi pun memang begitu asalnya kan. Asalnya begitu. Hukum-hukum di Yahudi seperti tak makan babi, tak apa kan, kami mengembalikannya semula. Adakah abang setuju begitu? Enggak mungkin. It can't be. Enggak akan mungkin Al-Quran itu ada hubungannya dengan Taurat. Jadi gini, kalau Kristen itu masih reasonable, masih bisa dimengerti atau diterima kalau berkata kitab Taurat itu diimani orang Kristen. Buktinya apa? Kitab Tauratnya orang Yahudi itu bulat-bulat dimasukkan ke dalam Alkitabnya orang Kristen menjadi kitab suci. Sementara di dalam Islam Taurat itu nggak pernah barang satu ayat pun itu pernah masuk ke dalam Al-Quran. Nggak ada. Taurat tak pernah menjelaskan dalam Al-Quran. Kebanyakannya ayatnya menjelaskan yang orang-orang beriman itu ahli Taurat, ahli Alkitab, mereka dikurniakan Alkitab seperti Musa, seperti apa semua. Mereka mengimani Alkitab, memeliharanya, dianugerahkan. Selalu hanya perkataan itu yang banyak bang. Iya, tapi Taurat itu sendiri nggak pernah menjadi kitab suci bagi umat Islam, hanya mengimani saja, tapi tidak pernah menjadi kitab suci. Kalau Kristen, secara jelas tidak akan bisa dibantah orang. Kami menjadikan Taurat itu kitab suci. Kami bisa buktikan di dalam Alkitab ada kitab Tauratnya orang Yahudi. Jadi paham. Kembali kepada pertanyaan abang tadi, mengimani Taurat, kami mengimani Taurat itu diturunkan oleh Allah saja, tapi kami tak mengimaninya sebab telah ada Al-Quran lah. Kami mengikuti Al-Quran. Tapi macam kalau abang katakan orang Kristen mengimani Taurat,
Makanya menjadi membingungkan kalau abang bilang Quran menyempurnakan Taurat, sementara di Quran sendiri tidak ada Taurat. Gimana abang bisa menjelaskan secara meyakinkan Quran itu menyempurnakan Taurat, sementara Taurat sendiri nggak ada di Quran? Itu satu persoalan. Persoalan kedua, maksudnya nggak ada di Quran bagaimana bang? Nggak ada apa yang? Nggak ada kitabnya. Bagaimana? Nggak ada kitabnya. Oh, kita memang tak ada lah, memang kita Quran kan? Makanya, jadi abang nggak bisa meyakinkan, abang nggak akan pernah bisa meyakinkan Yahudi dan Kristen Quran itu menyempurnakan Taurat, karena Taurat itu sendiri alfa, tidak pernah hadir di dalam Quran. Itu satu persoalan. Persoalan kedua, ini paling fatal. Ketika di dalam iman Islam mempercayai Quran menyempurnakan Taurat, ini masalah fatal bagi orang Yahudi. Taurat dan Injil bang, bukan Taurat saja. Ya, karena di mata orang Yahudi, Taurat mereka itu tidak pernah dianggap kurang sempurna, nggak pernah. Betul bang. Nggak pernah. Saya pun yakin, saya setuju dengan bang itu. Saya setuju dengan apa yang itu. Jadi diksi. Karena itu Yahudi juga tak menerima perjanjian baru bang. Makanya saya bilang diksi Quran menyempurnakan Taurat ini diksi yang nggak dapat diterima di mata Yahudi. Oh, saya paham. Sehingga akhirnya itu makanya saya bilang tadi Quran menyempurnakan Taurat itu hanya di dalam iman Islam. Betul bang. Saya percaya itu bang. Memang susah untuk kami menjelaskan kepada Yahudi. Yahudi memang tak percaya. Sebab Yahudi tak percaya kitab selain daripada Taurat bang. Betul, saya percaya itu. Kan Al-Quran ni bang, dia mengembalikan apa yang telah dijauhkan dari hukum-hukum Taurat itu dikembalikan semula bang. Nggak mungkin. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tapi pada hari apa? Apakah orang Muslim, umat Muslim memelihara hari Sabat sebagai hari peribadatan kepada Tuhan? Dalam Al-Quran ada menjelaskan tentang hari Sabat, betul? Bukan. Kalau abang mengklaim Islam itu Quran menyempurnakan Taurat, mengembalikan Taurat, apakah umat Muslim mengembalikan hukum Taurat? Ya, apakah umat Muslim beribadah pada hari Sabat kepada Tuhannya orang Israel? Tidak bang. Tidak. Sebab maka itu boleh saya jelaskan bang. Sebab Al-Quran dah menjelaskan Yahudi itu adalah orang yang ingkar, sesat. Kami tak boleh bersama dengan mereka bang. Nggak bisa. Abang sedang menuduh orang lain ingkar gara-gara mereka nggak. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Begitu bang. Al-Quran ini menjelaskan umat dahulu. Al-Quran ini menjelaskan apa yang umat dahulu melakukan ingkar. Itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada manusia itu je bang. Bukan. Apa yang umat terdahulu ingkar kepada ajaran Musa itu je bang. Bukannya apa-apa pun. Gini. Kalimat-kalimat abang itu jadi kontradiktif. Ketika abang bilang Quran mengembalikan kemurnian Taurat, itu kontradiktif. Itu sebuah kalimat yang tidak pernah benar. Karena Quran sendiri Quran sendiri, Quran sendiri satu aja. Quran sendiri tidak pernah mengembalikan Sabat kepada umat Muslim. Memang tidak bang. Jadi nggak bisa untuk umat Muslim bang. Makanya tetap nggak bisa kalau ada narasi Quran itu mengembalikan kemurnian Taurat. Nggak bisa bang, nggak ada benar. Kalau dari segi saya punya fahaman bang, Taurat hari Sabat tu untuk hari kebesaran orang Yahudi memang tertulis dalam Al-Quran begitu bang. Jadi kami tak boleh mengikuti itu bang, sebab Yahudi itu telah dikatakan umat yang ingkar. Kami ada syariat kami sendiri. Setiap Nabi itu bawa syariat masing-masing bang. Nabi Musa bawa cara dia, ajaran dia. Nabi Isa bawa ajaran dia, yang kami faham lah. Tapi gini, artinya kan kalian kan jadi bawa ajaran sendiri. Kalian sudah keluar dari Taurat jadinya. Keluar dari Taurat. Pak, yang saya ingin tegaskan di sini bang, yang mungkin saya ingin garis bawah di sini bang, yang keluar dari Taurat itu adalah Injil bang. Jadi Quran mengembalikannya bang. Bagaimana Quran mengembalikan Sabat tidak? Tidak. Tapi menjelaskan hari Sabat itu harus dikuduskan bang untuk orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman itu. Betul bang, memang ada tertulis bang. Gini, Tuhannya Yahudi ya, biar kita Tuhannya orang Yahudi tetap memandang bersalah kalau ada orang-orang yang mengaku melakukan Taurat tapi tidak melaksanakan apa yang tertulis di Taurat. Oke, paham. Jadi nggak bisa. Jadi itu klaim pada waktu itu, pada Taurat itu kan. Adakah abang membataskan, abang tidak meyakini, contohlah apa yang ada di Taurat, tak makan babi, tak makan apa, itu telah dimasukkan di Injil.
dan Quran mengembalikannya. Adakah abang tak setuju itu? Quran juga mengembalikan jangan makan babi itu. Contoh hukum je lah. Loh, Yang dikembalikan. kenapa abang gini? Abang kalau mau berbicara Taurat, kenapa cuma bicara babi? Unta. Contoh yang mudah. Contoh yang mudah bang. Unta telah dihalalkan bang. Nah, itu nabrak lagi. Itu nabrak lagi. Bukan nabrak. Bukan. Dan memang aku tulis begitu bang. Jangan larah daging babi, sangat jelas daging babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Di situ unta telah dimasukkan. Loh, berarti abang membatalkan Taurat namanya. Membatalkan Taurat. Perintah Allah begitu. Bukan mengembalikan kemurnian Taurat, abang malah abang malah mengkebiri Taurat. Uang Tuhannya Yahudi itu berkata unta, udang, kelinci. Kalau nggak salah saya kelinci ikan jangan teri. dimakan. Ikan tak ada sisik. Ikan tak ada sisik pun tak boleh. Ya, di dalam Islam dimakan nggak? Sebab Quran dah tulis begitu bang. Enggak, di dalam Islam dimakan nggak? Onta, udang dimakan nggak? Boleh. Ya, berarti nggak benar. Berarti nggak bisa. Babi dan binatang, Maksudnya hanya babi dan binatang yang tak disembelih saja. Itu hukum Tuhan je bang. Bukan. Secara logik lah, sama juga macam apa yang telah dibezakan di Injil. Hukum Tuhan katanya kan boleh dimasukkan kan? Begitu bang. enggak begini. Bagaimana di Injil abang boleh menerima dan juga tak boleh menerima? Bukan. Jangan melihat Injil untuk membenarkan Quran. Itu nggak boleh. Itu adalah cara berpikir yang salah. Bukan. Enggak, abang kalau mau gini, kan abang kan membawa diksi. Abang kan membawa narasi tadi bahwa Quran memurnikan, mengembalikan kemurnian Quran. Lah, Quran malah nabrak. Quran malah tidak mematuhi Taurat. Kok umat muslim tidak mematuhi Taurat? Jadi itu diksi itu nggak dapat diterima bang, karena itu kontradiktif gitu. Itu logikanya cacat logika, nggak bisa. Bukan maksud saya begitu bang. Ada perkara yang memang dikembalikan, ada perkara yang dibisarkan. Wah, apa kita berdebat? itu berubah-ubah dong nak. Ya berubah-ubah dong namanya. Itu berubah-ubah namanya. Itu perintah makanan babi saja yang sangat jelas. Daging babi dia tulis sangat jelas bang. Kalau yang lain binatang sembelihan. Tapi kalau macam abang tak setuju kan kalau macam contohlah saya katakan kalau di Injil dia merubah apa yang ada di Taurat, abang tak setuju sebab Yesus melakukannya tapi umatnya tak melakukannya. Bagaimana cara nak faham tu bang? Begitu maksud saya bang. Jadi perkara itu yang dikembalikan. Itu kalau sudah tidak sejalan, jangan abang pernah klaim Quran itu mengembalikan kemurnian Taurat. Orang nanti akan jadi senyum-senyum jadinya. Bukan, mungkin yang itu pendapat saya lah. Pendapat saya Quran itu mengembalikan hukum-hukum Taurat itu. Contohnya macam berzina direjam. Contoh, saya bagi contoh lah bang, mencuri potong tangan, itu semua hukum-hukum Yahudi bang, bukan hukum Islam asalnya kan. Abang pun faham, kalau zaman Yahudi dulu kalau berzina direjam sampai mati. Hukum-hukum Yahudi yang kami pakai bang. Untuk apa kami lakukan hukum Yahudi? Kalau contohlah kalau umat Islam kan begitu. Tapi di umat Kristen tidak ada hukum rejam, kan ampuni kan, kasihi kan. Saya faham itu. Bukan. Sekali lagi saya katakan, jangan menjadikan Kristen itu sebagai tameng. Jangan. Bukan tameng bang, tapi perkara itu reality bang. Bukan. Problemnya kalau abang berkata Quran mengembalikan kemurnian Taurat, maka Quran harus mengajarkan Taurat secara otentik. Kalau Quran mengajarkan malah berbeda, ada yang berbeda dari Taurat. Oh, itu nggak bisa dikatakan mengembalikan bang, itu malah merusak, malah merubah. Nggak bisa. Jadi abang memang meyakini Taurat itu tak bisa diubah lah. Enggak. Kita apa topik kita? Apa isu yang sedang kita bicarakan? Yang abang bilang tadi, Quran mengembalikan kemurnian Taurat. Mengembalikan kemurnian dari mana? Mengembalikan hukum Taurat yang telah dihilangkan. Mana ada? Enggak benar itu. Sebab tu undang-undang Islam dengan undang-undang Yahudi hampir serupa bang. Enggak ada benarnya. Enggak ada dalam fahaman kat agama lah, macam berzina, potong rejam, sebat, apa semua tu hukum-hukum begitu Islam masih menjalankan kalau ikut Quran lah. Tapi umat sekarang tak menjalankan lah, sekarang menjalankan hukum negara. tapi kalau di Kristen kan dihilangkan semua tu bang. Perbezaannya kat mana bang? Macam tu maksud Taurat, Injil dan Quran. Injil di tengah-tengah, Injil telah menghilangkan dan Quran mengembalikan. Itu maksud saya bang. Kalau dirubah, apakah bisa kita bilang mengembalikan, memurnikan kalau sudah dirubah? Maksudnya pakai ayat yang unta tadi tu. Hanya itu. Ya, kalau dirubah.
Sabat tidak lagi sabat tidak pernah diajarkan. Onta yang harusnya dilarang, ya onta yang harusnya dilarang malah dihalalkan. Udang yang harusnya dilarang malah dihalalkan. Itu masih dibilang memurnikan. Kerana Sabat adalah hari kebesaran Yahudi. Dalam Quran menjelaskan mereka telah sepatutnya menjaga hari Sabat, tapi mereka tak menjaganya, begitulah. Tapi kami tak boleh menyerupai mereka, bang. Kami tak boleh menyerupai mereka telah ingkar. Ya, tapi yang kita bahas bukan itu. Kan kita bahas isunya ini. Ya, Isunya paham. abang mengklaim Quran mengembalikan kemurnian Taurat. Sementara Sabat tidak diajarkan. Udang sama onta yang di Taurat dilarang, di dalam Quran tidak dilarang. Itu namanya memurnikan. Okey. Itu merubah, bang. Bagaimana pula mengembalikan babi itu, bang? Kalau yang itu yang merubah, yang mengembalikan, bagaimana pula pendapat abang? Enggak, pokoknya begini maksud saya. Okey, bang. Kalau sudah ada yang tu, bang. Kalau sudah ada yang okey. Kalau sudah ada yang dirubah, itu nggak memurnikan namanya. Okey, saya faham. Itu nggak bisa. Jadi diksinya itu udah cacat logika kalau dikatakan. Ya. Bukan pendapat, kita mungkin didata. ada sedikit perubahan kat situ, saya faham. Betul. Oh, sedikit nggak boleh loh, bang. Nggak boleh ada sedikit perubahan. Satu perubahan pun tidak boleh ada. Satu perubahan saja. Apalagi banyak. Okey. Jadi balik lagi, ya maksud okey. begini. Silakan abang mempercayai iman sampean. Ya silakan. Tapi jangan demi topik kan kebenaran. Iya, tapi Jadi jangan kebenaran. pernah ngomong di depan orang Kristen, apalagi Yahudi gitu kan, bahwa kitab Tauratnya Sabat nggak dikerjakan, onta sama kelinci udang dimakan, sampean bilang memurnikan. Wah. Adakah kerana Sabat tak dikembalikan, kerana Sabat tak diamalkan, adakah kerana itu orang-orang Yahudi tak mempercayai Kristen, bang? Nggak ada hubungan dengan Kristen. Sekarang kan komparasinya kan komparasi tadi kan Quran, bahwa Quran itu kan Quran menjelaskan hari Jumaat dan Kristen menjelaskan hari Minggu. Tapi Sabat hari Sabtu. Adakah kerana kita Jumaat dan Ahad ini Yahudi tak menerima kita? saya kurang paham. Bukan, maksudnya bahasa Yahudi- Malaysia. ya, betul, Bahasa betul, Malaysia ada yang beberapa betul. hal-hal yang saya secara Kurang bahasanya saya ada yang hal-hal yang kurang paham bahasa gitu cara penyampaian. Tapi poinnya kalau saya tidak salah macam Muslim tangkap. kan ada Jumaat. Kalau Muslim saya ada Jumaat. Muslim ada Jumaat yang diutamakan. Kalau macam Kristen hari Minggu diutamakan. Sedangkan Yahudi hari Sabtu. Adakah kerana kita berbeza hari, Yahudi tidak menerima kita, bang? Ya, poinnya begini ya, begitu abang beribadahnya mengklaim melakukan Taurat tapi beribadah di hari Jumat, ya itu sudah tidak sesuai. Itu sudah merubah. Betul. Kalau merubah, Kami memang tak mengikuti hari Sabat, bang. Kami tak mengikuti hari ya Sabat. udah. Makanya jangan pakai istilah Quran mengalihkan kemurnian Taurat. Dari mana jalannya? Mengembalikan kemuliaan Injil dan Taurat sebenarnya, bang. Betul bang. Kami meyakini itu, bang. Sebab kami meyakini yang mengembalikan Injil dan Taurat. Enggak ada mengembalikannya. Sebab yang kami ini fahaman kami lah. Ya kami percaya Injil dan Taurat itu telah terpesong oleh tangan-tangan manusia. Ya itu kan pertama kan itu kan iman Iya. buta. Yang kedua Betul, menuduh-nuduh kitab orang itu sudah dirubah-rubah. Itu bukan saya fatal tuduh, itu. Saya menjelaskan. Saya tak tuduh, bang. Saya pun boleh baca Injil dan Taurat. Saya tak tuduh, tapi aku menjelaskan begitu. Begitulah maksud saya. Sebab Ya, makanya berarti kan Injil kan, yang kami faham Isa itu hanya Rasulullah, tapi kan di Injil kan Isa itu macam Isa itu kan dituhankan. Jadi perkara itu macam di Al-Quran itu menjelaskan yang itu telah jauh terpesong lah. Begitulah maksudnya. Makanya. Aku yang menjelaskan, bukan saya, bang. Makanya jangan pernah mengklaim Quran itu datang dari Tuhan Yahudi, Islam itu ada hubungannya dengan Yahudi dan Kristen. Gak ada hubungannya. Malah nabrak, malah sebenarnya kami memang bertentangan. benci Yahudi, bang. Kami memang benci Yahudi, abang faham Muslim. Itulah, apalagi benci Yahudi. Saya jujur lah, bang. Saya jujur lah. Tetapi Al-Quran memang banyak menjelaskan tentang umat Yahudi. Apa kami boleh buat, bang? Kami tak boleh buat apa-apa, bang. Kami harus menerima apa yang Quran katakan, sebab Quran banyak menceritakan umat Nabi Musa. Nabi Musa adalah umat Yahudi. Umat Yahudi yang ingkar kepada ajaran Nabi Musa itu saja. Kalau macam okeylah, kita tolak Yahudi, bang. Bagaimana dengan Kristen dengan Islam? Yang abang rasa kitab mana yang lebih mempunyai kebenaran? Ya, kalau kita mencari kebenaran. Kalau saya jelas kebenaran itu ada di dalam kepercayaan Yahudi dan Yesus adalah puncak kepercayaan itu, puncak kebenaran itu.
Masalahnya Islam nggak ada hubungan dengan itu. Jadi maksudnya kalau kata puncak kerja kepercayaan itu, bang, Yahudi pun tak percaya Yesus. Yahudi yang mana? Kan nggak semua Yahudi, rabi Yahudi maksud saya, bang. Mereka kan orang yang berpengaruh. Gini, kan kita harus clear, Yahudi yang percaya kepada Yesus itu ada dan banyak sebenarnya. Hanya kalau ukuran komposisinya. Kan 12 muridnya itu memang lah 12 murid kan, murid Yesus. Enggak, lebih dari 12, bukan cuma 12. Murid-murid ada yang 70 murid-murid, ada yang 500 murid-murid. Kemudian ada yang kemudian Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 3.000 orang bertobat. Itu sebagiannya juga orang Yahudi. Jadi nggak bisa kita berpatokan cuma 12 murid. Masa poinnya adalah ketika abang bilang Yahudi nggak percaya Yesus, itu data yang salah. Tapi sebagian besar Yahudi masih menolak Yesus itu. Sebagian besar masih menolak, iya. Tapi kalau kita klaim bulat-bulat Yahudi nggak percaya Yesus, itu salah. Itu salah. Betul saya paham. Tak ada persen lah. Tapi tentang kitab bang. Kita kalau dalam Muslim hanya ada satu kitab Al-Quran. Kalau nak cari perkara yang salah pun boleh cari, nak cari perkara yang betul pun boleh cari, satu je kitab. Tapi kalau macam di Kristen ada banyak kitab. Bagaimana nak tahu kontradiksi atau tidak, benar atau tidak, bagaimana bang? Kita nak pastikan masalah dengan itu. Yang pasti Quran bukan kitab suci yang berasal dari Tuhan Israel. Itu aja bagi saya. Enggak. Jadi maksud saya, terserah bagaimana abang memandang pendapat Quran. Abang, yang itu pendapat abang. Saya pendapat itu bagaimana ini kok dari tadi kok pendapat abang bukan begitu. Kalau abang kata itu bukan Tuhan dari Israel bang, kami meyakini yang kitab itu adalah Tuhan Muhammad dengan Tuhan Musa itu adalah Tuhan yang sama kan, itu Tuhan itu menceritakan tentang umat Nabi Musa. Untuk apa umat Nabi Musa? Betul. Iman Islam faktanya sama nggak Tuhannya? Nggak sama. Kenapa tak sama bang? Siapa nama Tuhan dalam Islam? Hanya kerana nama. Enggak, jawab dulu. Siapa nama Tuhan dalam Islam? Allah bang. Enggak sama. Itu aja enggak sama. Tapi kalau di Yahudi namanya apa? Ya, Yahweh. Enggak sama. Apa maksudnya bang? Aku adalah aku bang. Maksudnya begitu kan? Saya faham tu bang. Pokoknya namanya Yahweh. Kalau tak sama bang. Contoh kalau tak sama ya bang. Dalam Taurat ada pengakuan. Dalam Quran ada pengakuan. Tuhan mengaku sebagai Tuhan. Adakah itu bukan Tuhan yang sama bang? Tuhan juga mengutus Nabi, Tuhan juga mengutus Nabi bang. Contohnya namanya sama. Nama itu perbedaan. Iya, tapi perbedaan itu sama atau beda namanya? Tak sama. Tapi satu bang. Kalau tak sama yang abang katakan bang, perkataan Allah itu berasal dari mana bang? Pokoknya nggak sama. Namanya nggak sama. Dari orang ramai. Namanya nggak sama. Berarti bukan sosok yang sama. Bukan. Nama aja udah nggak sama. Bolehkah Allah dipanggil di bangsa lain, ditukar ketika sholat? Ketika tak boleh, ya nggak bisa. Berarti nggak bisa. Muhammad ada yang sholat begitu bang. Zaman Musa tak ada sholat, zaman Isa tak ada sholat, zaman Muhammad ada sholat bang. Tapi di dalam syariat itu ada nama Tuhan nggak disebutkan di sana? Betul. Syariat Muhammad. Boleh nggak dirubah nama Tuhan di dalam syariat itu? Tak boleh. Ayat Quran kan? Nggak boleh. Jadi nggak akan mungkin sama bahwa di dalam syariat. Kalau boleh diubah-ubah bang, itu bukan Tuhan yang benar bang. Kalau Tuhan boleh diubah-ubah, dipanggil sesuka hati, itu rasanya ada kebenaran kat situ bang. Ya intinya poinnya di dalam Islam Allah itu adalah nama Tuhan. Itu nggak pernah menjadi nama Tuhan Yahudi, nggak pernah. Bahasa Yahudi tak pernah disebut apa bang? Yahweh. Jadi Yahweh itu bukan Allah, bukan Allah. Apa ya buat apa yakin Yahweh itu bukan Allah bang? Oke, apakah Allah pernah memerintahkan beribadah di hari Sabtu, di hari Sabat? Kan tadi dah cakap Allah memang ya udah itu penjelasan saya. contohnya. Allah ada menulis tentang bangsa Israel perlu menguruskan hari Sabat tu memang dia tertulis. Tapi kami, dia umat yang ingkar, kami tak boleh ikut dia, kami tak boleh sama dengan dia. Kami akan menjadi satu kaum jika kami menyerupai satu kaum. Tak boleh bang, dia umat yang ingkar. Ya intinya Allah itu bukan Yahweh. Sekarang yang kedua yang saya tanya, siapa yang disuruh Allah untuk dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Ada itu pendapat ulama, ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak bang. Betul? Iya, di dalam pandangan Islam siapa? Majoriti ulama mengatakan Ismail, tapi ada yang mengatakan Ismail. Ada yang mengatakan Ismail. Sementara ada menceritakan tentang penciptaan yang mencipta, yang mempunyai. Dalam Taurat Yahweh mencipta, mempunyai. Adakah itu tak sama bang?
Sementara Penciptaan, sebentar, Ya, betul. kita di situ dulu ya. Boleh, boleh. Ismail, Elohim atau Tuhan Israel nggak pernah memerintahkan Abraham untuk membawa Ismail untuk dikorbankan. Oke. Dia masih mengklaim. Nggak, kok bisa Tuhan yang begini. Saya setuju dengan Abang. Tuhan yang sama, kok bisa dua perintah? Ini gimana? Coba ajari saya logikanya. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama harus konsisten, Tuhan yang sama, betul. Ya kok bisa dua perintah? Coba ajari saya. Kok bisa Tuhan yang sama bilang Abraham bawa Ishak ya? Ada catatan lain, Abraham bawa Ismail ya. Itu gimana Itu kan nyerangkannya? tadi kan ada kabar itu pendapat ulama yang mengatakan begitu, sebab mungkin diarah atau bagaimana itu saya tak pasti, sebab saya pun memang tak berapa mengerti yang itu bang. Tapi ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail, majoritinya cakap Ismail. Iya berarti nggak clear. Berarti di dalam Tuhan yang iman sama. Islam nggak clear. Enggak, Enggak. Pertanyaan saya. Berarti di dalam iman Islam siapa yang dibawa Nabi Ibrahim itu nggak clear. Gitu maksud abang? Oke, paham. Oke, saya paham. Itu Maksud abang ulama seperti itu? saya katakan, sebab aku kan tak jelaskan namanya pun. Tak jelaskan Berarti nggak clear ya? Berarti nggak clear ya? Nggak tahu siapa ya? Oke. Adakah itu menyebabkan Al-Quran itu tak benar? Loh, bukan berarti clear apa tidak clear? Islam Oke. atau Quran menyebutkan siapa nama yang dibawa? Nama tak disebut bang. Nama Hawa pun tak ada dalam Al-Quran bang. Oke, berarti ya Oke, saya makin bingung. Kenapa makin bingung bang? Nah, jadi apa yang maksudnya buat gini, Abang bingung? berarti atas dasar apa Allah itu adalah Tuhannya Yahudi? Tuhan Yahudi jelas loh. Di dalam Keluaran 22 Kejadian 22 ayat 2 itu menyuruh Abraham membawa Ishak. Tapi Oke. di dalam pandangan iman Islam itu Ismail. Jadi nggak clear. Tapi bagi memang saya. betul di Taurat memang dia akan membawa Ishak untuk disembelih. Saya memang ada membaca tu. Saya membaca bang. Makanya, Saya tak baca. makanya Betul, atas faham. dasar apa berkata Yahweh itu adalah Allah? Atas dasar apa? Okey. Yahweh. Kalau sebenarnya perkataan Yahweh dia dengan Allah tu adalah Tuhan yang sama bang pada saya bang. Dia menciptakan manusia, lepas tu dia menghantarkan nabi-nabi untuk menjelaskan kewujudan dia. Enggak. Dari situ aja kita. Kita dari situ aja kita soroti dari situ. Persamaannya apa? Okey, sekejap bang. Kita soroti dari situ. Persamaannya apa? Atas dasar apa menyamakan Yahweh dengan Allah? Mungkinkah Oke. Tuhan yang sama mempunyai dua perintah yang jelas bertolak belakang? Mungkin nggak? Okey. Mungkin tak nggak? lah kalau Tuhan mungkin. Tak mungkin. Tapi itu Tuhan bang. Tapi itu kan bicara Tuhan bang. Satu di Taurat menjelaskan cara kewujudan Tuhan itu bagaimana. Di Al-Quran juga menjelaskan kewujudan itu bagaimana. Perkara itu tak pernah bertentangan. Sama. Kalau di Injil kan lain bang. Bertentangan. Tapi dikatakan ada mengikuti 10 perintah Tuhan dalam Taurat walaupun bertentangan. Tapi di Al-Quran dengan Taurat mengenal Tuhan tu cara yang sama bang. Satu wujudnya tak boleh nampak, tak boleh macam-macam lah. Sama bang. Tapi Yang Tuhan itu berbicara nggak? saya Tuhan berbicara nggak dengan para nabi? Kalau kita itu ya, Dia tulis dalam Quran dengan Musa Siapa? ada. Kalau dalam Quran dengan Musa ada tulis. sebentar. Kalau bicara tentang Musa itu Tuhan Yahudi. Gini maksudnya. Maksudnya dalam Quran kita tulis. Enggak. Maksudnya begini. Sebelum Al-Quran, kitab Taurat Yahudi lebih dulu menuliskan bahwa yang bicara dengan Musa itu bukan Allah, tapi Elohim. Itu lebih dulu ada. Namanya bukan Allah pada waktu itu bang. Nama Allah ini disebut dalam Quran. Oh, nama itu berarti nama Tuhan itu nggak konsisten gitu. Nama Tuhan nggak konsisten. Nama Tuhan Yahudi siapa bang? Nama Tuhan Yahudi boleh apa jelaskan? Loh, tadi kan saya sudah bilang namanya. Yahweh. Yahweh maksudnya apa bang? Nggak ada maksud. Pokoknya namanya Yahweh. Dia kenalkan Namanya Yahweh bang. Bermaksud aku adalah aku. Kerana itu orang Yahudi tidak boleh menggunakannya sembarangan. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu? Aku adalah aku. Tak boleh aku guna sembarangan begitu. Lepas tu dia panggil Elohim, Adonai, Hashem. Sebab Enggak. nama-nama yang Enggak. merujuk bang. Betul. Salah. Kenapa tak boleh panggil Yahweh? Salah. Apa sebab tak boleh panggil Yahweh? Salah. Tuhan Yahudi di dalam Keluaran 3 ayat 15 kalau saya nggak salah mengenalkan namanya sebagai YHWH, bukan Allah. Dia Tunggu dulu, bukan Allah. nggak bisa, Saya setuju, bang. nggak bisa. Saya setuju, bang. Masalah artinya tunggu dulu. Dia mengenalkan 4 huruf YHWH, tidak pernah alif lam lam ha atau Allah nggak pernah. Saya setuju. Nggak pernah gitu ya. Jadi balik lagi apa ya tadi ya, ini jadi kemana-mana. Intinya Bagaimana dengan bahasa Yesus bang?
jangan ke sana, jangan ke sana. Oke. Gini. Umat Muslim itu kalau sudah kita ngebahas Tuhan Yahudi itu memang gelagapan. Kenapa? Karena memang bagaimana begitu. Kan cerita kebenaran. Tidak, Bang. Topiknya. Bukan. Sering saya perhatikan umat Islam itu kalau ngebahas tentang Tuhan, kami bawa Tuhan Yahudi, kalian memang selalu gelagapan. Karena memang terlalu memang nggak bisa kalian sama-samakan gitu. Kalian akan akhirnya apa? Lari ke Yesus, lari ke Paulus. Ini memang berkait bang. Saya tak gaji Paulus bang, saya tak gaji itu. Yang selama ini banyak kan, bukan cuma abang. Tapi saya tak begitu lah. Saya tahu kalau di Paulus kebanyakannya orang pikir menghujat, saya faham tu bang. Jadi kalau macam kami bawa Yesus tadi bang, sebab Yesus tu ada tertulis dalam Quran. Isa tu Musa tertulis dalam Quran. Hanya apa yang tertulis dalam Quran. Itu masalah lagi. Yesus bukan Isa. Itu kata abang, itu kata abang. Bang, Oke, data. Kalau Kita main di data. Di Eropa bang, kalau di Eropa Kita main data. Mereka meyakini Isa tu Yesus bang. Kita main data. Jangan baca bahasa keturunan daripada Musa, sahabat adik-adik Musa lah itu semua. Itu semua cari kita tafsir bang. Oke, jangan pakai pendapat saya. Jangan pakai pendapat saya, kita pakai data. Apakah Isa disalib? Tidak. Oke. Jadi apakah yang abang cuba sampaikan? Kalau dalam Quran Isa tidak disalib. Isa bukan Yesus. Itu. Oke. Apa lagi? Jadi kita sudah poin-poinnya. Kenapa Isa tidak disalib? Sebentar, sambil kita resumekan pembicaraan kita. Paham. Jadi supaya poin-poinnya dapat ya. Kita kan berbicara kebenaran. Apakah Kenapa tak ambil kebenaran? Persamaannya bang. Kenapa tak ambil persamaannya bang? Contohnya dia dua-dua Yesus dan Isa juga akan turun di akhir zaman. Kenapa tak ambil persamaannya bang? Sebentar. Kita kan saya kan coba resumekan kan Oke, boleh. teman-teman kan ada di sini nih. Artinya supaya bukan cuma kita dua yang bicara, tapi teman-teman juga dapat notif poin-poinnya. Poin-poinnya. Bahwa kalau bicara kebenaran di dalam iman Yahudi dan Kristen bukan Quran. Tapi adalah Tauratnya orang Yahudi, kitab Tauratnya Yahudi, dan Quran itu nggak pernah mengembalikan kemurnian Taurat, bahkan merubahnya. Jadi jangan pernah, itu cacat logika kalau dikatakan Quran itu mengembalikan kemurnian Taurat. Yang pertama, yang kedua, bahwa Tuhan yang disembah di dalam Islam itu bukan Tuhannya orang Yahudi. Secara nama beda, secara pengajaran beda, secara firman beda, secara perintah beda. Bukan Tuhan yang sama. Siap bang, satu bang. Tapi yang ketiga, belum selesai. Sama, bang? Tunggu dulu, belum selesai. Oke, bang, bang. Saya takut lupa. Yang ketiga, Yesus itu bukan Isa. Dari mana? Isa itu nggak disalib dan abang akui. Ya, nggak usah bicarakan yang lain-lain. Satu saja salah, satu saja beda. Itu jelas Isa bukan Yesus. Oke bang. Kalau abang katakan tadi bang, Tuhannya Taurat dengan Tuhannya Quran, kenapa ada tata cara yang sama, cara penyembahan, bersujud, apa semua? Yang itu bagaimana saya memahaminya? Gini ya, kalau saya memahaminya. Sorry to say ya. Kalau ada yang sama, tapi munculnya nggak berdampingan, munculnya nggak di zaman yang sama. Abang paham syariat nggak bang? Syariat kan berbeda zaman tapi, bang. Tunggu. Kan abang nanya pendapat saya, jangan dipotong dulu lah. Boleh. Jangan dipotong dulu, kan saya mau menjelaskan nih. Jadi kok abang bilang kok bisa sama ya? Tunggu dulu, kalau saya melihatnya begini. Ada seolah-olah ada dua perilaku ibadah yang sama, ada dua tata cara ibadah yang sama. Nah, saya melihatnya muncul bersamaan, tidak di zaman yang sama, enggak. Kalau yang satu di zaman yang terdahulu, baru yang kemudian muncul di zaman berikutnya, ya dalam pemahaman saya yang satu niru yang lain. Ya gitu aja. Kalau saya yang ditanya. Saya paham yang itu meniru yang lain, Pak. Saya paham. Kebanyakannya mengatakan apa meniru. Saya dah terbiasa itu, Pak. Ya, bukan. Saya berpikir gini loh. Saya berpikir secara logis. Karena kan tadi kan abang bilang, abang kan nanya ke saya. Yang saya pahami, kalau tidak muncul di zaman yang sama, yang satu lebih dulu dari yang lain, tapi mirip, ya itu nirulah namanya. Dalam pandangan logis ya. Terus yang kedua, sebentar. Terus yang kedua. Bagaimana kalau saya katakan melengkapi? Sebentar. Terus yang kedua. Bisa. Yang kedua, atas dasar apa mungkin kalau abang mengklaim sama? Gara-gara sujud. Loh, tunggu dulu. Sujud kepada Tuhan yang mana? Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya Israel? Jadi bukan lantas begini ya, karena sama-sama sujud lantas berarti beribadah kepada Tuhan yang sama, bahwa belum tentu.
Belum tentu. Oke. Nggak bisa kita otomatisasi ketika model gerakannya sama, lantas langsung kita otomatisasi itu beribadah kepada Tuhan yang sama, nggak bisa. Gitu ya. Kenapa tata caranya lebih kurang, bang? Saya seperti itulah. Kalau tak sama, patutnya lain berlainan. Macam bangsa lain kan berlainan. Bangsa ada yang berlainan, macam Hindu berlainan, ini berlainan. Tapi yang tiga ni lebih kurang sama caranya, bang. Adakah? Kalau dalam pandangan saya, pendapat yang mengatakan yang sama boleh juga kan? Pendapat kan tu? iya, tapi kalau dalam pandangan saya simpel aja. Kalau Tuhannya tidak sama, maka nggak akan ada kesamaan di sana. Itu aja sih. Betul, bang. Itu saya setuju, Saya bang. nggak akan Saya periksa setuju, bang. lagi kenapa modelnya sama, bentuknya nggak akan periksa lagi gitu. Okey, Karena Tuhannya okey aja udah lah. nggak sama. Gitu. Kita bicara kitab, bang. Kalau macam Yahudi percaya Taurat, Muslim percaya Quran. Kalau di Kristen bagaimana, bang? Kristen itu kan mengakar dari kepercayaan Yahudi. Masalahnya Quran itu tidak pernah dikenalkan oleh Tuhannya Israel dan Yesus Okey, sebagai okey. kitab suci. Faham. Ini apa memang hubungannya belum itu, Bang? wujud, memang belum wujud lagi, bang. Jadi Bukan Israel belum muncul. dengan Kristen ni memang berkaitan kan, maksud abang? Itu bahasa yang tidak tepat. Bukan karena belum muncul, tapi karena memang tidak pernah dikenalkan. Itu bahasa yang paling bagus. Okey, belum muncul. Ya. Kalau macam yang telah diperkenalkan, contohnya macam kitab kekristenan. Kenapa ada pemilihan dalam kitab-kitab kekristenan, bang? Pemilihan apa maksudnya? Kan 81 kitab, ada yang diterima, ada yang tidak dipakai, ada yang ini, ada yang itu, yang Protestan begini, yang Okey, Katolik baik. begini, yang Faham Orthodox saya. begini. Kenapa begitu, bang? Pertanyaan saya. Kalau betul firman Tuhan kan tak boleh dipisahkan, tak boleh dipilih-pilih, bang. Iya, pertanyaan saya, di antara keempat kitab yang berbeda-beda itu, Yesusnya disalib nggak? Disalib? Sekali lagi, sama berarti. Berarti di antara Oke, keempat agak- kitab agak- yang di antara keempat jilid kitab yang berbeda itu, Yesusnya sama-sama disalib di sana. Nggak ada perbedaan. Disalib, ya. Ah, Betul. sama berarti. Tak maksud saya Berarti saya begini. berarti sama. Inilah yang membuatkan saya mengatakan Al-Quran itu benar, bang. Ini yang membuatkan saya, sebab Al-Quran menjelaskan mereka Al-Quran, telah- gini. dia Kalau di dalam disebutkan, iman abang, bukan dia beritahu, bang. Kalau dia beritahu siapa yang disalib, maknanya tak adalah kekristenan di sini, bang. Sebab tu Al-Quran menjelaskan yang ianya disebutkan. Jadi orang-orang itu tadi bukan kerja Tuhan, bukan. Jadi saya meyakini Al-Quran lebih benar, bang. Kalau begini, bang. Sebab mana-mana sampai sekarang masih lagi mencari siapa yang disalib. Tapi kalau dia betul disalib, kenapa Eli lawak sahabat tadi? Saya tahu jadi Yesus tak pernah memanggil bapanya Allahku, bang. Dia panggil Bapaku di syurga, bang. Tapi kenapa Begini. begitu kan? Ada sejarah yang saya kurang faham. kejauhan kita. Quran itu nggak Mungkin, bisa mungkin. di Quran itu nggak akan pernah bisa dibawa kalau kita bicara iman Yahudi dan Kristen. Itu persoalannya. Jadi gimana pun pandangan abang, iman abang terhadap Quran silahkan. Tapi sorry to say, kalau berbicara tentang Yesus, tentang iman Yahudi, Quran nggak bisa dibawa. Oke, saya Jadi faham. maksudnya nggak bisa Jadi kita jadikan dalam ketiga-tiga ini, bang. Sebentar. Dalam ketiga-tiga Nggak agamanya bisa. Yahudi yang paling benar, maksudnya begitu. Maksud saya, Quran itu nggak bisa kita jadikan salah satu unsur sebagai penguji, nggak bisa. Jadi supaya clear bagi abang, kalau kita bicara iman Yahudi, bicara Yesus, jangan pernah bawa Quran karena itu akan membingungkan. Kenapa? Tak boleh, bang. Kami kena bawa, bang. Sebab dalam Quran memang tertulis perkataan Isa dan juga Itu Musa. kan iman. Kami tak boleh elak, bang. Quran menulis begitu, bang. Itu Mau tak iman. mau kami memang perlu membaca itu, kan? Betul. Ah, Tapi betul tak? iman, Ah. itu iman. Tapi kalau Itu perintah, kalau Bang. kalau iman itu dibawa ke dalam ranah iman Yahudi dan Kristen, nggak ada Betul, memang tak. tempatnya. Ya betul, Nggak ada memang tak tempatnya. diterima lah, bang. Sama juga kalau abang bawa Kristen di Yahudi memang tak diterima, sama juga, bang. Kita pun tak diterima Yahudi punya cara, betul, bang. Betul. Yang itu saya setuju, Makanya, bang. ya kan- Apa-apa kamu pun tak diterima. Faham Gini, kan? sebentar, kan poin saya jelas. Saya sudah bilang, kalau abang bicara iman Yahudi dan Kristen, jangan pernah masukkan Al-Quran. Kan poin saya jelas. Sebenarnya begini, bang. Kalau abang bicara tentang iman Yahudi, bang, jangan pernah masukkan Kristen, begitu juga, sama juga, bang. Sebab Yahudi, Salah. apa salah? Sabar. Yesus Apa yang orang salah? Yahudi. Yesus orang Yahudi. Hanya Yesus yang melakukan perintah Yahudi. Kenapa orang kita Yesus orang Yahudi. berbeza, bang? Yesus melakukan hukum Taurat nggak? Melakukan, hanya dia yang Nah, berbeza. melakukan. Yesus Dia makan. orang itu Yesus, salah. sebentar. Yesus makan udang nggak? Tak. Segala Yesus hukum Taurat makan- memang dilakukan, bang. Betul, bang. Yesus Saya makan percaya, udang bang. tidak? Tak. Yesus Ya, makan ya. onta nggak? Yesus Ya. makan onta nggak? Ya nggak ada Bukan, hubungan bukan. dengan Islam makanya. Bukan begitu. Maksud saya hanya sama situ je, bang. Hanya Yesus yang melakukan. Yang lain bagaimana, bang? Maksudnya begitu, Ya, tapi bang. begini. Maksudnya kalau Yesus itu sebagai suri teladan, dia sebagai yang kita ikuti. Kenapa tak diikuti apa yang dilakukan? Tapi yang mirip yang apa yang Yesus lakukan diikuti oleh Ortodok. Ortodok yang mirip melakukannya, bang. Bagaimana tu, bang? Enggak.
Gini, saya tetap Oke, masih oke, ingat oke. pertanyaan Saya pertanyaan paham, abang paham. tadi. Saya Nah. ingat pertanyaan abang tadi. Kristen apa hubungannya dengan Yahudi? Ya sangat berhubungan. Kalau Yes, Islam, hubungannya. Saya paham tuh. Islam nggak ada hubungan dengan iman Yahudi, nggak ada hubungan dengan Taurat gitu. Bang, betul. sorry. Hanya Ini dikaitkan melalui Al-Quran saja. Dia Ini kan kita sudah cukup lama ya ngobrol ya, karena waktunya. Maaf Bang, kalau ada terbatas. kata bahasa saya minta Nggak ada, maaf, nggak ada. apa-apa. Mungkin Cuma nextnya- kita berbeda pendapat saja. Ya, tambah satu lagi, memang saya agak sedikit terbentur dengan gaya bahasa, karena kan bahasa Malaysia itu Ya, paham, nggak paham. sepenuhnya dapat saya cerna 100% nggak, palingan paham. 80% ke atas itu. Jadi mungkin ada yang nggak persis saya Paham, tangkap paham. tadi, itu aja sih. Betul, betul. Apa, Bang? Kendala dan Terima kasih Bang, kekurangan. karena Abang suara yang budiman, suara yang gentleman, suara yang saya respect, saya salute. Terima kasih Bang. Thank you. Kita Thank you, Bang. berbeda pendapat tu biasa Bang. Berbeda iman kan? Terima kasih Itu Bang. dulu ya, Terima kasih Bang. Bang. Terima kasih. Bang. Selamat malam, Bang. Jadi begitulah cara mereka itu mencoba melakukan pukulan-pukulan kepada iman Kristen, ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ya, terima kasih kalau jadi berkat. Ya, Tuhan dimuliakan, gitu ya. Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, mereka lakukan hit nggak bisa gitu. Kenapa? Ya simple jawabannya, bukan karena apa ya? Bukan karena kehebatan, bukan. Karena memang yang dia lawan kebenaran. Mau masuk dari manapun gak ada celahnya. Bicara nabi, celahnya dari mana coba? Hah? Emang ada nabi dari keturunan Ismail? Bicara kitab suci, emang ada kitab suci setelah Taurat? Dititahkan, difirmankan oleh Tuhan Yahudi. Setelah Taurat ada kitab suci yang lain, beda bangsa lagi. Mana ada? Bicara apa lagi coba? Bicara agama. Emang Tuhan Yahudi pernah bicara agama? Pernah mengenalkan agama? Makanya muka, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, mau dari manapun gak ada jalannya. Itu. Jadi bukan karena ini ya, memang karena ya bagi mereka nggak masuk akal, dan bagi kita nggak masuk-masuk. Iya, lah Harun iman, mereka bilang nabi. Iya, begitulah ya. Tapi oke lah ya. Jadi itu dulu lah saya rasa teman-temannya. Thank you ya, ini karena sudah di luar jamnya ini. Tapi thank you ya buat teman-teman yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi ya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.